Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata seorang Jokowi dipecat dari PDIP. Ya, ini menunjukkan mengapa PDIP memecat Jokowi, ya karena menjadi pengkhianat. Pada kenyataannya hal-hal inilah yang kemudian ya PDIP sudah tidak punya tanggung jawab lagi kepada seorang Jokowi di situ begitu kan. Banyak orang yang menanyakan bahwa apakah seorang Jokowi sudah dipecat? Ternyata sudah dipecat seorang Jokowi begitu kan. Ibu Megawati marah besar. Marah besar. Ini masalah soal soal Jokowi di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara etika di situ ya melihat dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi nampaknya etikanya kurang baik ya. Dan bahkan tidak hanya itu, kabarnya juga begitu kan, ada salah satu kader PDIP yang kemudian mendukung Ridwan Kamil Suswono juga dipecat ya oleh PDIP. Artinya orang-orang yang menjadi pengkhianat di tubuh PDIP ini dipecat semua. Masa iya kader PDIP ya menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Rano Karno, ya tiba-tiba ya ada kader PDIP yang kemudian ya berlabuh mendukung Ridwan Kamil Suswono. Siapa di balik ini semua? Yaitu Jokowi begitu. Kalau bukan Jokowi siapa lagi begitu? Dalam artian apa? Dalam artian ya orang-orang yang masih suka kepada Jokowi masih ada di situ. Makanya Hasto itu marah besar, Ibu Megawati marah besar. Masa iya kader PDIP begitu kan ya tiba-tiba mendukung mendukung Ridwan Kamil Suswono di situ begitu ya. Pemecatan dari yang namanya Effendi Simbolon ini begitu kan ya dari keanggotaan kader PDIP, justru ini semakin menunjukkan bahwa rekam jejak tidak baik. Seperti Jokowi punya rekam jejak tidak baik karena dianggap mengkhianati ya PDIP. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang kita lihat saja pertarungan politik itu adalah Ibu Megawati dengan Jokowi begitu. Di mana-mana di situ begitu. Sehingga PDIP ini ada perlawanan besar. Ketua partai bisa. Jokowi tidak punya partai. Jokowi tidak punya partai, Ibu Megawati punya partai, tetaplah berkuasa sampai kapanpun begitu kan. Seorang Jokowi ya tunggu saja di tahun 2029. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa suatu saat nanti bisa keok. Dalam artian bahwa tujuan dari PDIP kan yang penting Gibran tidak punya kekuasaan di situ begitu di tahun 2029 nanti. Makanya dengan adanya seperti ini perlawanan seorang Jokowi ya juga nampaknya begitu kan ya, nampaknya berbagai cara yang dilakukan untuk menumbangkan PDIP termasuk di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah Pak Andika kalah, tapi pada kenyataannya kita lihat saja walaupun kalah satu partai begitu kan ya, masih berapa persen? 40%. Artinya masih kuat di situ begitu. Seandainya ada lawan-lawan yang lain dalam artian ada 3 calon, dalam artian bahwa ada partai yang mendukung PDIP juga, saya kira ada kemenangan di Jawa Tengah. Di Pilkada DKI Jakarta karena pemilihnya sangat cerdas sekali sehingga orang-orang itu begitu kan tidak bisa dibeli dengan apapun, disogok dengan apapun tidak bisa mereka. Akhirnya apa? Tekor ratusan miliar seorang Jokowi. Ya, inilah politik yang ada begitu kan ya. Coba kita baca beritanya bahwa seorang Jokowi dipecat oleh PDIP. Jubir PDIP mengatakan akhirnya ungkap soal pemecatan Jokowi, tidak semua konsumsi publik. Kenapa begitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan. Dalam artian orang-orang yang kemudian sudah dipecat oleh PDIP ya sampaikan aja begitu kan. Seperti Effendi ya, terus kemudian seperti Jokowi, seperti yang lain begitu, seperti Bobby dan sebagainya. Itu kan publik sudah tahu bahwa mereka itu sudah dipecat. Makanya PDIP itu kalau ingin tegas ya pecat siapa yang melanggar begitu, pecat ya, jangan kasih ampun siapapun itu. Toh pada hakikatnya sewaktu-waktu Jokowi kan membutuhkan PDIP. Kenapa? Ya anaknya kan tidak punya partai. Memimpin di di PSI saja ya mereka tidak lolos di parlemen, bagaimana untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Makanya Gibran ini begitu kan sekarang ini mulai bagaimana caranya begitu kan ya diusut sana sini sehingga orang-orang akan melihat bahwa sosok Gibran ini tidak bisa bertarung lagi di tahun 2029 begitu. Coba kita lihat saja dan baca beritanya, ini sangat menarik ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP tegaskan tidak semua keputusan partainya menjadi konsumsi publik.
Hal tersebut disampaikan juru bicara PDP ya Ciko Hakim saat merespon apakah partainya sudah melakukan pemecatan kepada Joko Widodo atau belum ya. Dalam tayangan Kompas, ya tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik. Itu aja kira-kiranya. Ciko menegaskan tidak mungkin seorang kader melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan partai. Kan kita bisa dilihat apa yang sedang terjadi sekarang. Saya rasa kalau memang ada hubungan kader dengan partainya tidak seperti itu, kata Ciko. Sebagai informasi, hubungan PDP dengan Jokowi tidak lagi harmonis setelah Jokowi menentukan sikap politiknya berbeda di Pilpres 2024. Ketika itu PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo ya dan Mahfud MD sebagai paslon Pilpres 2024 ya, sementara Jokowi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya anaknya lah begitu kan. Ya anaknya di situ begitu. Banyak kader PDIP yang kemudian masih saja sekarang begitu kan dianggap ingin cari kekuasaan. Masih saja kader-kader PDIP di situ tidak setia pada PDIP, padahal Ibu Megawati itu sudah tegas begitu kan. Seorang Jokowi saja dipecat apalagi dengan yang lain. Maka pertarungannya di mana-mana di situ. Saya yakin pertarungan PDIP ini semakin kuat, semakin hari semakin kuat, apalagi menjadi oposisi dengan masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Sosok seorang Jokowi tidak punya partai, ya masa mengandalkan seorang Prabowo? Saya kira Prabowo juga punya tujuan yang baik, punya tujuan yang berbeda. Sehingga kita lihat bahwa ya orang-orang sekarang ini, para pendukung-pendukung Jokowi yang setia masih Jokowi, ya mulai agak runtuh begitu kan ya. Jadi setelah dipecat oleh PDIP, nampaknya pendukung-pendukung Jokowi mulai runtuh sana sini. Contohnya di Pilkada DKI Jakarta. Ya, di Pilkada DKI Jakarta keok kok begitu kan? Ya, Pramono Ranokano menang 1 putaran dibandingkan dengan seorang Jokowi yang di-endorse oleh seorang Jokowi sana sini begitu. Sehingga apa artinya? Artinya di tengah-tengah pusat yang punya mentalitas dan pemikiran yang rasional, orang itu akan menentukan pilihannya sendiri sehingga bukan yang di-endorse oleh seorang Jokowi yang dipilih, justru yang menjadi lawan di situ. Orang akan cerdas ya, makanya di daerah-daerah itu ayolah kita bersama-sama ya punya kekuatan bersama dengan PDIP. Saya optimis bahwa PDIP ini ya saya kira dalam panggung depannya dan panggung belakangnya memang walaupun di bawah masih agak tujuannya berbeda, tapi saya yakin bahwa PDIP dan politik strategi mereka ya sangat sangat ada jalan untuk bisa berkuasa. Wajar dong kalau punya kekuasaan. Jadi orang menganggap begini, ya kenapa Bu Megawati ambisi kekuasaan sana sini? Wajar karena dia adalah partai politik. Justru orang yang kemudian tidak masuk partai itu yang punya ambisi kuat sekali di situ. Ya kalau partai politik ya silakan. Memang hakikatnya rebutan kekuasaan. Jadi saya masih dengan politik PDIP ini saya setuju sekali begitu kan, sehingga sekarang ini bersama dengan rakyat. Coba bukan tidak bisa loh PDIP bergabung dengan Prabowo, kan begitu logikanya. Sehingga mungkin salah satunya yang menjadi kekuatan PDIP adalah rakyat. Semuanya adalah rakyat. Nah, dari perbedaan inilah menjadi spekulasi sampai saat ini. Apalagi soal ya Hasto ya, soal yang lain dan sebagainya begitu, karena Ibu Megawati kabarnya sudah memecat seorang Jokowi begitu kan ya, sudah memecat seorang Jokowi, sudah memecat yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Ini sebagai bentuk kekuatan, sebagai bentuk dari apa yang disampaikan Ibu Megawati itu benar-benar tegas. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.